Kemudian sebetulnya ya yang bentuk seperti ini ya, bentuk explicit join ini kita bisa menggunakan kata kunci yang lainnya, yaitu adalah natural join. Nah, namun penggunaan kata-kata natural join ini agak jarang ya digunakan. Jadi memang umumnya langsung saja dengan kata-kata join on apa. Nah, berikutnya adalah outer join. Ya, jadi kalau yang explicit join tadi ya, itu kita sebut dia sebagai inner join ya. Nah, ya, natural join dan explicit join itu adalah bentuk daripada inner join. Nah, sedangkan di sini adalah bentuk outer join. Ya, jadi outer join ini juga sudah dibahas di aljabar relasional, jadi tidak saya jelaskan secara panjang lebar lagi ya. Makna daripada outer join berarti walaupun ada null value maka dia tetap akan kita ambil. Nah, beda dengan inner join. Kalau inner join kalau dia ada null value maka kita tidak akan mengambilnya. Nah, jadi pada outer join bagaimana caranya? Nah, bedanya hanya di sininya saja. Jadi kalau inner join biasa maka tidak ada kata-kata outer ya. Jadi langsung join. Nah, kalau dia merupakan outer join maka ada kata-kata outernya ya. Join outer join ini kan ada dua ya, ada yang left, ada yang right. Maka di sini yang diberikan contoh pertama adalah left. Jadi left outer join. Nah, yang lainnya sama persis. Nah, kata-kata outernya ini sebetulnya optional, jadi boleh dihilangkan. Jadi bisa saja langsung kita tuliskan left join. Nah, maknanya kalau dia right join berarti bisa kita tuliskan right outer join atau right join. Nah, ini dia contohnya ya. Ya, jadi kalau ini adalah penggunaan inner join yang biasa, yang explicit join ya, explicit join. Kemudian explicit join dalam bentuk inner join, maknanya ini adalah left outer join, ini adalah right, dan ini adalah full outer join. Ya, full outer join itu berarti gabungan antara left dengan right. Nah, pada MySQL ini tidak mensupport full outer join ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya kita akan menggabungkan antara left outer join, kemudian kita unionkan dengan right outer join. Hasilnya itu akan sama persis dengan full outer join. Nah, berikutnya kita akan melihat kata kunci order by. Jadi order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil data yang kita tampilkan. Nah, contoh misalnya di sini ada latihannya, written name and income of person. Jadi tampilkan nama dan income daripada person yang berumur di bawah 30 tahun in alphabetic order of the names. Jadi istilahnya berdasarkan urutan namanya. Nah, caranya select name, income ya from person where age kurang dari 30 order by name. Nah, pengurutan ini ya, order by ini kita bisa mengurutkan secara menaik dan menurun ya, ASC dan DESC. Jadi menaik itu ASC, sedangkan menurun ini adalah DESC. Nah, ASC ini ya, ascending ini optional. Jadi kalau kita tidak tuliskan, maknanya otomatis dia akan menggunakan ascending. Ya, jadi kita tuliskan boleh, tidak dituliskan pun tidak apa, karena secara by default ya yang digunakan itu adalah ascending. Nah, namun jika kita ingin urutannya itu secara menurun, maka harus kita tulis DESC atau descending. Nah, ini tadi hasilnya ya, hasil berdasarkan contohnya tadi, select name, income from person where age kurang dari 30. Nah, jika seperti itu, maka di sini tidak ada pengurutan. Nah, maknanya tidak ada pengurutan berarti datanya itu akan muncul berdasarkan data yang tersimpan di dalam database. Nah, namun jika kita melakukan pengurutan di sini berdasarkan nama, maka nanti datanya itu akan diurutkan berdasarkan namanya secara menaik.
Berikutnya adalah operator agregat. Nah, operator agregat ini yang umum ya. Umum sebetulnya nanti akan ada tambahan-tambahan lainnya, namun tambahan yang lainnya itu terkadang akan sangat tergantung kepada DBMS-nya, ya, software-nya. Jadi bisa saja ada pada DBMS yang A, bisa saja tidak ada pada DBMS yang B. Nah, namun yang ini itu pasti ada, ya. 5 operator agregat yang utama ini pasti akan ada. Nah, apa saja operatornya? Yaitu count, min, max, average, dan sum. Ya, jadi sintaksnya seperti ini. Jadi apa operatornya? Ya, function operatornya. Kemudian distinct. Nah, distinct ini maknanya kalau kita tidak ingin menghitung yang berulang, maka kita gunakan distinct. Kalau kita hitung yang berulang, maka tidak akan kita gunakan distinct. Kemudian apa ekspresi daripada atributnya? Nah, contoh ya, misalnya di sini adalah operator count. Nah, count. Nah, jika kita ingin menghitung semua tuple ini bermakna semua datanya, maka cukup kita gunakan kata kuncinya bintang. Jadi count bintang. Ya. Jadi pastikan di sini ada buka kurung dan tutup kurung. Nah, kenapa seperti itu? Karena operator agregat ini ya akan dianggap sebagai fungsi. Jadi yang namanya fungsi yang mengikutinya kan ada buka kurung tutup kurung ya. Nah, jadi di sini maka sesudah operator agregat count, maka di sini ada buka kurung tutup kurung. Jadi bintang ini menandakan bahwa kita akan menghitung semua tuple ya, semua baris data. Kemudian jika yang ingin kita hitung itu berdasarkan atribut tertentu saja, ya, berdasarkan atribut tertentu saja, maka di dalam kurungannya ini kita tuliskan atribut apa yang kita maksud. Nah, kemudian jika kita ingin menghitung untuk atribut yang kita pilih, itu setiap data yang berulang itu hanya akan dihitung sebagai satu saja. Maka kita tambahkan di sini kata kunci distinct. Nah, contohnya ya. Nah, di sini kalau ditanya how many children has Frank, ya, ada berapa anak daripada si Frank ini, ya. Jadi kalau kita menggunakan select count bintang S6 Frank's children from father child where father sama dengan Frank, ya, jadi anak daripada si Frank ini. Nah, kalau kita menggunakan tanda bintang, maka yang berulang tadi itu akan dihitung, ya. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini. Anaknya daripada si Frank yaitu Andi dan Rob. Jadi hasilnya yang muncul seperti ini, 2. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, perbedaan antara bintang, atribut, kemudian penambahan daripada distinct. Nah, dengan menggunakan contoh yang di bawah ini, tabelnya ada name, age, dan income. Ya, kalau dikatakan select count bintang dari tabel person, maka kita akan menghitung semua tabel. Maknanya semua baris yang ada di dalam tabel tersebut itu akan kita hitung. Ya. Jadi kalau di sini ini ada 4 baris ya, makanya di sini hasilnya adalah 4. Nah, kemudian select count income. Nah, select count income berarti kita akan menghitung ada berapa data pada kolom income. Ya. Nah, pada kondisi seperti ini, ya, pada kondisi seperti ini kita akan menghitung yang ada datanya saja. Ya, yang ada datanya. Jadi kalau misalnya dia kosong atau 0, ya, kosong itu maknanya nilainya adalah 0, maka dia tidak akan dihitung. Nah, jadi kalau select count income, nah kita lihat di sini, ya, dari 4 data ini ternyata ada satu data itu adalah 0. Maka ini tidak akan dihitung. Ya, jadi sehingga hitungannya di sini hanya ada 3 saja. Nah, kemudian select count distinct income. Nah, kalau sudah kita tambahkan distinct-nya lagi, ya berarti ini ada syarat tambahannya. Jadi yang akan dihitung itu nilainya yang jika ada yang berulang, yang duplikat, ya itu akan kita hitung satu kali saja. Nah, misalnya di sini kan jawabannya kan harusnya 21, 21, 35. Nah, ternyata 21 ini kan berulang, maka dia akan dihitung satu kali saja.
ya, sehingga hasil akhirnya itu adalah 2. Nah, agregat operator lainnya yaitu sum, AVG, max, dan min, ya. Hampir mirip dengan count, hanya bedanya pada sum, AVG, max, dan min kita tidak bisa menggunakan tanda bintang. Ya, jadi biasanya yang ada di dalam kurungannya ini adalah suatu atribut tertentu ataupun ekspresi tertentu. Nah, dan ada pengkhususan lainnya yaitu sum dan AVG ini hanya untuk data-data numerik saja. Sedangkan max dan min ya biasanya ini adalah data yang bisa ada ordernya, maksudnya bisa ada urutannya ya. Jadi biasanya juga digunakan untuk data-data numerik, walaupun sebetulnya untuk data alfanumerik seperti string juga bisa sebetulnya max dan min ya. Jadi maknanya itu bisa kita urutkan. Yang penting pada max dan min ini adalah ada orderingnya, ada urutannya. Contoh di sini kita ingin menampilkan average atau rata-rata income daripada anak-anaknya si Frank. Nah, caranya select AVG dalam kurung pay.income from person pay join father child fc on pay.name sama dengan fc.child ya, where fc.father sama dengan Frank. Nah, kemudian di sini operator average ya, operator average ini tidak akan mempertimbangkan null value. Jadi jika ada data yang nol, maka itu tidak akan diambil sebagai data. Jadi kalau di sini AVG income ya, AVG income dari tabel person, maka di sini akan dianggap adalah 30 tambah 36 tambah 36 bagi 3. Itu adalah average-nya. Jadi kolom yang memiliki nilai 0 ini tidak akan dianggap sebagai data pada proses operator agregat ini.